Sebelum saya memulai video ceramah untuk kali ini, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak arif. Perkenalkan, nama saya Siva Amalia Suryanti, asal Jakarta Barat, berasal dari Universitas Profesor Dr. Hamka. Yang terhormat para juri dan panitia beserta jajarannya, namun tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah ala kulli hal, atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat bermuajah di bulan suci Ramadan. Mengapa kita harus mengawali segala sesuatu dengan mengucapkan alhamdulillah? Apalagi di bulan suci seperti ini. Karena sebagian orang yang mengharapkan dirinya untuk bisa bertemu di bulan suci Ramadan, beribadah di bulan suci Ramadan, yang segala amal kebaikannya akan dilipat gandakan di bulan suci Ramadan, yang di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan di bulan suci Ramadan terdapat keutamaan-keutamaan di dalamnya. Bahkan sebelum hadirnya bulan suci Ramadan, orang yang menyambut dengan perasaan bahagia dan rasa kerinduan, maka diharamkan jasadnya untuk menyentuh api neraka. Masya Allah, sungguh Masya Allah. Izinkan saya untuk menyampaikan tausiah yang berjudul Belajar Syukur dari para tauladan masyhur yang kita lihat dewasa ini pada zaman sekarang, yang khususnya melihat esensi kata masyhur yang dilihat dari jumlah like dan jumlah followers dalam kehidupan media sosial terutama. Dan banyak dari kita terkadang merasa resah jika tidak di-like dan terlalu fokus dengan kehidupan orang lain dan lupa bagaimana cara bersyukur, dan tidak seharusnya kita meresahkan hal-hal semua itu. Kita ketahui bersama, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, tetapi 1, billion bahkan lebih, yaitu yang kita kenal, yang masyhur terkenal, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi sekaligus rasul yang menjadi suri tauladan bagi manusia. Dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali akhlakul karimah yang dapat kita ikuti selaku umatnya dalam beribadah, muamalah, dan lain-lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bersyukur dalam keadaan sempit maupun lapang, sedih maupun senang, dan seharusnya kita selaku umatnya senantiasa merasa cukup dengan apa yang ada pada diri kita dan membuat kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang senantiasa tidak merasa cukup, merasa kekurangan,
dan merasa Allah tidak pernah memberikan kenikmatan kepadanya sedikit pun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kun warian takun a'badan nas, wa kun qani'an takun ashkaron nas," yang artinya, jadilah orang yang waro, maka engkau akan menjadi hamba yang paling berbakti. Dan jadilah orang yang qanaah, maka engkau akan menjadi hamba yang paling bersyukur. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan janji Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadamu, niscaya nikmat itu akan ditambahkan. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Inilah ayat menjelaskan mengenai syukur yang disebutkan dalam firman-Nya. Sebenarnya nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia tidak dapat terhitung atas jumlahnya, karena begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala menantang kepada seluruh makhluknya untuk menghitung segala nikmat yang diberikan kepadanya. Niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang artinya, jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Pada zaman modern seperti ini, banyak sekali alat-alat modern yang dapat membantu memperhitungkan atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, komputer, kalkulator, dan handphone. Alat-alat tersebut dapat membantu menghitung berjuta-juta, bahkan bermiliar-miliar. Tetapi bagaimana cepatnya hitungan alat-alat tersebut jika alat-alat tersebut rusak dan nikmat Allah yang nantinya yang belum dituliskan? Lalu apa yang dapat kita syukuri? Andaikan seluruh makhluk disuruh untuk menghitung nikmat Tuhan, pasti tidak akan ada yang mampu untuk menghitungnya. Sungguh nikmat Tuhan amatlah banyak dan tak terhingga. Kita sebagai hambanya harus selalu bersyukur. Lalu, bagaimana cara kita untuk bersyukur? Sebagaimana yang dijabarkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, yang pertama, mensyukuri dan meyakini dengan hati bahwa segala bentuk nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan lisan mengucapkan alhamdulillah atas apa yang telah kita dapat. Yang ketiga, dengan anggota tubuh kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Lalu, bagaimana dengan mereka yang tidak pernah cukup, tidak pernah bahagia, sedangkan hidupnya lebih baik dari yang lain? Banyak sekali hal-hal yang patut kita syukuri. Contohnya, matahari yang terbit di waktu pagi, kemudian terbenam di waktu sore, lalu bergantian di waktu malam, yang berbunculan bintang-bintang di langit yang sangat indah. Bukankah itu indah untuk dilihat? Jika kita telah mengenalnya, maka kita sudah termasuk orang-orang yang dapat mensyukurinya. Dan contohnya, seperti saya yang berdiri saat ini, saya masih diberikan kenikmatan untuk bernafas dengan baik. Saya diberikan kenikmatan untuk berbicara dengan lancar. Saya diberikan kesehatan untuk menyampaikan beberapa ilmu
yang insya Allah bermanfaat bagi saya maupun dan yang lainnya. Hal ini termasuk dari salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita syukuri. Begitu banyak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, karena begitu banyak sekali yang kita merasakan dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berbicara arti kebahagiaan itu berbeda-beda, karena takar kebahagiaan orang itu berbeda dan tidak bisa disamaratakan. Maka ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, mensyukuri dengan lapang dengan segala sesuatu yang datang. Yang kedua, berhusnuzon kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung pada prasangka hambanya. Yang ketiga, duit, yaitu doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Jika kita sudah menjalankan itu semua, insya Allah hidup kita akan lebih tenang dan cukup atas segala sesuatunya, dan menerima dengan lapang segala sesuatu yang akan datang. Mengingat tentang pentingnya bersyukur, saya teringat akan sosok tokoh yang sangat penting, berkarismatik, ulama di Indonesia yang memiliki sikap damai, qanaah, dan teladan yang baik. Salah satunya ialah yang kita ketahui bersama, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau mempunyai nama kecil, yaitu Muhammad Darwis. Beliau lahir pada 1 Agustus 1868 di Yogyakarta, dan beliau wafat pada 23 Februari 1923 pada umur 54 tahun di Yogyakarta. Beliau salah seorang tokoh terkemuka dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sosok pahlawan nasional yang sangat berjasa bagi bangsa Indonesia melalui gerakan progresifnya. Ia adalah pendiri organisasi Islam yang bernama Muhammadiyah, salah satu ormas terbesar di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mengajarkan kita banyak hal dalam kehidupan, terutama dalam hal bersyukur. Ada kutipan perkataan beliau yang begitu dalam mengenai arti bersyukur dan menilai seseorang. Kutipan tersebut berbunyi, "Jangan lihat seberapa banyak hartanya, tapi lihatlah seberapa banyak harta yang ia bagikan kepada orang lain. Jangan lihat cantik dan tampan dari rupanya, tapi lihatlah seberapa kuat ia menutup auratnya. Jangan lihat seberapa panjang gelarnya, tetapi lihatlah seberapa banyak ilmu yang dibagikannya." Dari perkataan beliau, kita dapat mengambil kesimpulan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, bahwa apa yang telah kita dapat, kita harus mensyukuri. Dan dari apa yang telah kita dapat, bukan suatu hal yang kita harus sombongkan. Dan jika kita belum mencapai sesuatu pencapaian kita, maka tetap berusahalah. Dan jika kita telah mencapai sesuatu apa yang kita ingin capai, jangan pernah memandang rendah kepada orang-orang yang belum sampai dengan pencapaiannya. Kembali pada makna bersyukur, terkadang kita lupa akan bersyukur, sampai-sampai kita menyalahkan doa yang tak terkabul. Ada kutipan kalimat yang saya dapatkan, bahwa bukan doa yang tak terkabul, tapi kita yang kurang bersyukur. Tuhan yang lebih tahu waktu yang tepat, bukan yang cepat. Oleh karena itu, jangan pernah lupa bersyukur. Ketika kita mengeluh, kita harus mengingat bahwa tidak sebanding dengan nikmat Allah yang lainnya yang telah Allah berikan kepada kita. Kita harus selalu berusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika kita selalu berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah hidup kita akan senantiasa selalu dilimpahkan dengan kebahagiaan. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, khilaf, keliru datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari khilaf, salah, dan dosa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.